Bab 10, Penawaran Abbas. Sore itu kantor sudah mulai sepi. Matahari menggantung rendah, sinarnya menembus kaca besar dan menggambar bayang panjang di lantai. Suara printer, telepon, semua sudah berhenti. Hanya denting jam dinding yang terdengar. Inara masih duduk di mejanya, membereskan laporan. Matanya lelah, tapi tetap fokus. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering. "Inara, ke ruangan saya." Suara Abbas datar tapi dalam. Hati Inara berdegup pelan. Entah kenapa, setiap mendengar suara Abbas sekarang, ada rasa tak nyaman yang tak bisa ia sebut namanya. Ia berdiri, merapikan jilbabnya, lalu mengetuk pintu ruang Abbas. "Masuk." Ruangan itu redup, hanya lampu meja menyala. Abbas duduk bersandar, jasnya sudah dilepas, dasinya longgar. Matanya menatap Inara lama, seolah ingin membaca setiap gores wajahnya. "Duduklah." Inara duduk pelan, menunduk sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Abbas menarik napas panjang. Tangannya menyentuh tepi meja, seolah menahan sesuatu dalam dadanya. "Inara, aku sudah lama ingin bicara ini. Mungkin kau anggap aneh. Tapi aku ingin kau dengar dulu, jangan potong." Inara menegakkan duduknya. Matanya menatap meja, tak berani menatap langsung. "Silakan, Pak." Abbas mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya rendah, seolah hanya ingin didengar Inara. "Kamu tahu, dunia ini keras. Tak semua orang baik. Tak semua niat tulus. Aku ingin melindungimu, Inara. Aku ingin kamu tak perlu lagi merasa sendiri menghadapi semua ini." Hati Inara berdesir. Kata-kata itu seolah baik, tapi ada sesuatu yang membuatnya makin ingin menjauh. "Pak Abbas, saya berterima kasih atas perhatian Bapak. Tapi saya baik-baik saja. Keluarga saya cukup melindungi saya." Abbas tersenyum tipis, tapi matanya tak lepas dari wajah Inara. "Aku bicara serius. Aku bisa jadi pelindungmu. Bukan sekadar atasan. Bukan sekadar teman kerja. Aku bisa jadi orang yang menjamin hidupmu lebih baik. Aman. Kau tak perlu ragu." Inara diam. Dadanya sesak. Kata-kata itu terasa berat, meski diucapkan dengan nada lembut. "Pak Abbas, maaf saya tidak bisa terima tawaran itu." Suaranya lirih, sopan, tapi tegas. Abbas menatapnya lama. Lalu ia bersandar lagi, tersenyum samar. "Tak apa. Aku tahu ini tak mudah untukmu. Tapi aku akan tetap di sini. Menunggu sampai kau mau mengerti." Inara hanya menunduk. "Kalau tidak ada yang lain, Pak, saya izin kembali kerja." "Baik." Abbas menatapnya dalam diiringi senyum tipis. Sesaat kemudian tatap itu berubah dalam. Inara keluar, langkahnya terasa berat. Di balik pintu, Abbas menatap kosong ke jendela. "Satu langkah sudah aku ambil, Inara. Tinggal waktu yang menjawab." Gumam Abbas. Dan sore itu, senja turun perlahan. Tapi hati Inara tetap mendung. Hari-hari setelah sore itu tak lagi sama bagi Inara. Abbas makin sering memanggilnya. Bukan untuk urusan penting, kadang hanya untuk hal kecil yang bisa diselesaikan staf lain. Dan dalam setiap panggilan itu, kata-kata yang sama selalu muncul, diucap dengan nada berbeda, lembut, tegas, kadang seperti sekadar bercanda, tapi maksudnya selalu jelas. "Inara, pikirkan tawaranku." Pagi itu, saat Inara baru tiba di meja, ponselnya bergetar. Pesan dari Abbas. "Hari ini aku tunggu jawabanmu. Jangan buat aku menunggu terlalu lama." Inara menghela napas panjang. Jarinya menggenggam ponsel erat-erat, seolah ingin menghancurkan kata-kata itu agar tak lagi menghantuinya. Siang, Abbas sengaja muncul di meja Inara. Membawa setumpuk berkas, padahal jelas-jelas bisa disuruh John atau staf lain. "Laporan ini aku percayakan sama kamu. Aku tahu hanya kamu yang bisa urus ini dengan rapi." Senyumnya datar, tapi sorot matanya menekan. "Dan aku tetap menunggu, Inara. Aku serius."
Inara hanya tersenyum sopan, menunduk, menerima berkas. "Terima kasih, Pak." Tapi hatinya berdegup tak karuan. Bukan bahagia, bukan tersanjung, tapi takut. Tertekan. Malamnya, Abbas mengirim pesan lagi. "Kamu terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan sendiri, Inara. Aku bukan pria yang hanya bicara. Aku ingin kamu yakin." Inara tak menjawab. Ponsel itu ia letakkan jauh, seolah bisa menjauhkan diri dari suara Abbas. Dan perlahan, Abbas mulai menyusun langkah berikutnya. Bukan lagi pada Inara langsung, tapi pada rumah kecil yang kini jadi sasarannya, keluarga Inara. Setiap kali mengantar berkas atau urusan kecil ke rumah Inara, Abbas selalu membawa sesuatu. Buah, sembako, vitamin untuk ayah, mainan kecil untuk Nisa. Semuanya dilakukan dengan wajah tenang, kata-kata manis, dan senyum yang tampak tulus. Keluarga Inara mulai luluh. "Mas Abbas ini orang baik, ya, Pak?" kata ibu pada suatu malam. Ayah mengangguk. "Jarang ada atasan anak kita yang peduli begini." Mapan pula. Inara mendengar semua itu dari kamarnya. Dan setiap kata pujian pada Abbas, rasanya seperti pisau kecil yang makin menekan hatinya. Malam itu angin bertiup pelan di gang kecil tempat rumah Inara berdiri. Lampu ruang tamu remang, cahaya kuningnya jatuh di dinding kusam. Di meja kecil, tersisa 2 cangkir teh yang mulai dingin. Inara duduk di kursi sudut, menunduk, jarinya bermain dengan ujung jilbab. Ibu dan ayah duduk berhadapan, wajah mereka serius tapi lembut. Suasana yang biasanya hangat kini terasa berat. "Inara," suara ibu memecah hening. "Ibu dan ayah cuma mau kamu pikirkan baik-baik. Mas Abbas itu orang baik. Sudah mapan, sopan, perhatian. Jarang ada laki-laki sebaik dia, Nak." Inara menahan napas. Matanya menatap meja, tak sanggup menatap wajah ibu. "Ibu, ayah." Inara belum siap. Hati Inara belum bisa, suaranya lirih, nyaris hilang di angin. Ayah mengangguk pelan, suaranya tenang tapi tegas. "Kami tahu, Nak. Kami tahu kamu masih berharap sama Rizky. Tapi lihatlah, sudah berapa lama dia tak muncul lagi? Sudah berapa lama dia diam? Jangan sampai kau gantung hidupmu di harapan yang makin kabur." Inara menggigit bibir. Dadanya perih. Ia tahu ayah tak salah. Tapi tetap saja, kalimat itu terasa menampar. Nisa tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar, membawa boneka lusuhnya. "Mbak Inara nikah sama Mas Abbas aja. Mas Abbas baik, sering bawain aku permen." Ucapnya polos, tulus seperti anak kecil pada umumnya. Ibu tersenyum kecil, mengelus kepala Nisa. "Nisa jangan ganggu, sayang." Inara menarik napas panjang, menahan air mata. "Ibu." "Ayah, aku mohon beri aku waktu." Ibu menggenggam tangan Inara. "Nak, kita cuma ingin kamu bahagia. Mas Abbas datang dengan niat baik. Jangan sampai kita menolak rezeki yang Allah hadirkan lewat dia." Ayah menimpali, suaranya rendah. "Kamu pikirkan, Nak. Hidup ini tak selamanya bisa kita pilih dengan hati. Kadang kita harus pilih dengan akal." Malam itu, Inara masuk kamar dengan kepala penuh suara-suara itu. Pikirannya kalut. Hatinya menangis, tapi tak ada yang melihat. Dan di luar sana, Abbas memandang lampu rumah kecil itu dari mobilnya. Senyumnya tipis. Satu demi satu, jebakan yang ia pasang mulai menjerat. Besok paginya, Inara masuk ke runagan Abbas. Kali ini tanpa diminta. Abbas menatapnya heran. "Ada apa?" Inara duduk di depannya, bibirnya bergetar. Berkata dengan ragu, Saya menerima tawaran Bapak." Abbas tersenyum, penuh kemenangan. Tapi,
Ucapan Inara menggantung di udara. Abbas menatapnya, senyumnya lenyap. Apa? Tapi apa? Saya tidak mau menjadi wanita simpanan. Saya mau jadi istri, katanya gugup. Abbas tergelak. Sesaat, lalu diam, menatap intens ke arah Inara. Kedua tangan Inara mencengkeram lutut. Siapa bilang aku akan jadikan kamu simpanan? Ucap Abbas dingin. Aku akan jadikan kamu istriku. Lanjut Abbas, kali ini lebih lembut. Dan hari itu menjadi awal baru kehidupan Inara dan Abbas. Di suatu hari, Minggu siang, mendung menggantung di langit kampung kecil Inara. Rumah sederhana itu lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat dekat hadir, senyum sumringah, wajah-wajah penuh harap. Di ruang tamu, ayah dan ibu duduk berdampingan, wajah mereka berbinar melihat tamu yang datang. Abbas, dengan jas abu-abu sederhana, senyum yang tampak tulus, membawa seserahan sekadarnya. Tak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan niat. Inara, nak, sini, panggil ibu pelan dari balik tirai. Inara melangkah pelan. Jilbabnya sederhana, wajahnya tanpa polesan berlebihan. Tapi mata itu, mata yang tak lagi berbinar. Yang dulu penuh harap pada masa depan bersama Rizky, kini redup seperti langit di luar. Abbas berdiri, menatap Inara lama, lalu menunduk sopan. Terima kasih, sudah menerima saya, katanya lembut. Inara hanya mengangguk, senyumnya tipis. Senyum yang dipaksakan untuk menghormati orang tua. Hatinya berbisik, ya Allah, kuatkan aku. Prosesi sederhana itu berjalan. Kata-kata manis diucap, doa-doa dipanjatkan. Ibu sesekali mengusap air mata haru. Ayah menepuk bahu Abbas, seolah menyerahkan sepenuhnya. Dan Abbas, di balik semua kata-kata dan senyum itu, menatap Inara dengan sorot mata yang menang. Akhirnya, kau jadi milikku. Nisa berlari kecil, membawa nampan kecil berisi kue. Mbak Inara, ini buat Mbak. Bahagia, ya, katanya polos. Inara tersenyum pada adiknya, lalu memeluknya erat. Amin, sayang, bisiknya, meski hatinya sendiri kosong. Sore itu, saat tamu mulai pulang, langit pecah hujan. Deras, seolah menangisi hati yang tak bersuara. Abbas berpamitan, menatap Inara lama sebelum turun dari rumah. Hatinya puas, tapi juga mulai gelisah. Kini kau milikku, tapi bagaimana membuatmu benar-benar jadi milikku seutuhnya? Dan di kamar kecil itu, Inara duduk sendiri di sudut, memeluk lutut, menatap kosong hujan di luar. Air matanya jatuh satu-satu. Prosesi telah selesai. Tapi di hatinya, perang baru saja dimulai.